Ya, pemirsa terkait dengan hal ini dan untuk membahasnya secara mendalam telah bergabung bersama dengan kami secara virtual yakni Ketua Komnas Haji dan Umroh Bustoli Siraj dan juga Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia Sapuhi sekaligus Direktur Patuna Travel. Sudah ada Pak Syam Resviad. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum. Ada Anissa dan juga Dev di studio. Selamat sore Anissa. Baik, terima kasih kalau begitu sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami. Baik, mungkin saya pertama ingin ke Pak Syam terlebih dahulu. Pak Syam, kita ketahui munculnya wacana ini karena sebuah persoalan adalah panjangnya antrian haji di negara kita di Indonesia begitu panjang sekali sehingga muncul wacana war tiket haji. Mungkin bisa disampaikan kepada kami sebetulnya pendapat dari Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Ya, pada dasarnya ini gaya komunikasi menteri kita dan wamen kita ya. Karena ini kan bukan hanya yang pertama kali dia lontarkan wacana-wacana, tapi seperti itulah gaya komunikasi mereka berdua. Selayaknya sebagai pejabat pusat, artinya janganlah sering-sering melontarkan sesuatu yang memang belum final, didiskusikan di internal kementeriannya agar betul-betul jangan juga sampai tadi seperti Pak Nur Hidayat sampaikan di Komisi 8 ya kok sepertinya iseng-iseng aja ini belum terpikirkan secara matang mitigasinya dan seterusnya. Memang dalam hal ini kalau kita perhatikan antrian ini kan bukan satu kesalahan waktu periode tahun 2006-2007 di mana diputuskan akhirnya tidak ada antrian tetapi tidak ada war ticket tapi dengan sistem antrian agar siapa yang memang berminat untuk antri tahun depan silakan menyetorkan uangnya lebih awal dan seterusnya. Jangan lupa juga war ticket itu juga kita punya kejadian, sehingga jangan jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba seolah-olah war ticket adalah ide yang bagus. Coba dipelajari dulu sebelum menjadi antrian seperti apa waktu tanpa ada antrian. Jadi menurut Anda ini bukan ide yang bagus? Tidak, bukan. Artinya apakah itu dalam kondisi yang memungkinkan? Waktu sebelum antrian itu memang kuota itu nggak pernah antri, Mbak, nggak pernah habis, Mbak. Nah tiba-tiba setelah tahun 2004-2005 kuota itu sudah habis 190.000 kalau tidak salah. Hingga akhirnya dibikinlah antrian agar tidak permintaan itu tidak melebihi sesuai dengan kapasitas jumlah kuota yang diterima oleh Indonesia pada saat waktu itu ya. Sehingga akhirnya melebihi kapasitas ya dibikin antrian dan itu solusi yang bagus. Nah sekarang kembali ke zaman dulu dan mohon maaf ini tidak ada kaitan dengan BPKH, tidak ada BPKH itu antrian memang tahun 2010 ke bawah sementara BPKH baru 2017. Oke, jadi ini memang adalah sebuah sistem yang sebenarnya sudah berjalan cukup lama begitu sehingga kemudian akhirnya antrean ini menjadi panjang, ini yang menjadi masalah sekarang. Tapi kalau menurut Anda dengan adanya wacana ini begitu katakanlah disebut war ticket ini walaupun mungkin belum tentu tepat disebut begitu ya. Apakah ini sudah benar bisa jadi solusi untuk memecahkan masa tunggu haji yang bisa sampai puluhan tahun ini? Ya, perkembangan tadi di DPR itu dinyatakan oleh Pak Nur Hidayat ini bahwa itu akan direbutkan dari kuota tambahan. Makanya kenapa apakah akan tadi timbul nanti dari seperti tahun 2023 dan 2024 bahwa dengan adanya kuota tambahan tidak sesuai dengan undang-undang akhirnya jadi kasus seperti sekarang. Tapi perlu digarisbawahi bahwa semua menteri yang terkait dengan kasus-kasus kuota haji itu intinya mereka tuh ingin mengisi kuota sisa yang tidak terisi di akhir tahun keberangkatan. Sehingga itu yang perlu dipertimbangkan bagaimana cara mengisi kuota ini tanpa jangka waktu yang mepet yang ujung-ujungnya tidak ada aturan akhirnya dilanggarlah aturan itu demi untuk pengisian kuota kita. Baik, kalau begitu saya ke Pak Bustoli. Pak Bustoli, kalau dari pandangan Anda seperti apa? Kita ketahui bahwa tujuannya bagus begitu ya untuk kemudian memangkas dari panjangnya antrian haji. Nah, tapi sudahkah ideal? Tadi disampaikan oleh Pak Syam, ini dalam kondisi yang memungkinkan, artinya masih belum cukup ideal begitu untuk diterapkan saat ini. Menurut Anda seperti apa? Ya, ini memang kan itu war ticket itu kan masih dalam bentuk gagasan.
Dan saya kira memang butuh dimatangkan, dikaji lebih dalam dan lebih komprehensif begitu. Nah, tapi saya mau melihat dari aspek lain yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Syam. Jadi kuota itu sebetulnya adalah kewenangannya negara tujuan, gitu ya. Dalam hal ini adalah Arab Saudi. Nah, penyelenggara ibadah haji ini kan dilaksanakan pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Waktunya adalah bulan Dzulhijjah, tempatnya adalah yaitu wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah dan lempar jumroh di Jamarot, dan kemudian satunya adalah di Ka'bah itu kita tawaf dan sa'i gitu ya. Nah, tempat-tempat yang tadi itu saya sebutkan itu, Dev dan Anissa, itu kan dari zaman dulu gitu ya sampai dengan zaman sekarang itu kan tidak pernah bertambah dan kapasitasnya terbatas. Nah, oleh karena itu maka pemerintah Saudi memberikan strategi atau menggunakan strategi kuota. Indonesia dapat 250.000, di bawahnya ada Pakistan, di bawahnya ada India, di bawahnya lagi ada Bangladesh, di bawahnya lagi ada Iran, Turki, dan seterusnya. Nah, mengingat kemudian demand-nya makin besar, jumlah penduduk dunia makin banyak, maka ini menjadi persoalan. Apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah ketika pemerintah Saudi sebagai negara tuan rumah itu tidak atau belum dapat memberikan terobosan-terobosan begitu ya terkait dengan kapasitas tempat-tempat tadi, tempat-tempat penyelenggaraan pusat prosesi haji, maka saya kira negara pengirim ini Indonesia, Malaysia, dan di luar Arab Saudi itu kan sebagai negara pengirim jamaah. Oleh karena itu Arab Saudi mau membuat terobosan nih. Terobosannya adalah visi Arab Saudi 2030 yang targetnya setiap tahun itu nanti di 2030 ke atas itu jamaah haji itu di tempat-tempat tersebut bisa menampung 5 juta. Tapi itu sampai sekarang belum ada, masih dalam proses upaya begitu ya. Nah, karena itu saya kira ketika persoalan war tiket haji ini sebetulnya kalau kita baca itu kan dalam rangka mencari terobosan begitu ya, supaya masalah kuota ini tidak menjadi persoalan laten. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh Pak Prabowo, presiden yang saya kira memberikan perhatian begitu intens dan sangat serius terkait dengan terobosan-terobosan haji. Dan namun demikian, saya melihatnya, saya sepakat tadi dengan Pak Chan, dengan bahasa lain bahwa momentum untuk war tiket saya kira belum waktunya. Oke. Mungkin itu bisa dilaksanakan ketika nanti kapasitas di tempat-tempat penyelenggara ibadah haji itu tadi sudah bertambah gitu. Kapasitasnya bukan tempatnya diperluas gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira kita menunggu saja apa yang kemudian, kalau memang, karena kalau kita melihat statistiknya Mbak Anissa, itu kan tertinggi jumlah jamaah haji dalam 10 tahun terakhir itu adalah di tahun 2019, yaitu jumlahnya berapa? 2,3 juta jamaah seluruh dunia. Tahun 2025 itu cuma 1,6 juta seluruh dunia dari seluruh jamaah gitu ya. Kemudian paling kecil itu adalah di 2020 yaitu cuma 10.000, dan 2021 yaitu kurang lebih 60.000 jamaah terbatas karena pandemi COVID-19. Oke. Nah, karena itu saya kira untuk kemudian apakah tadi relevan atau tidak terkait dengan war tiket haji, saya kira mungkin baru bisa diberlakukan dengan ketika Saudi sudah mencapai 5 juta jemaah haji tadi yang saya sebutkan gitu ya. Nah, tapi satu hal yang perlu disampaikan, ketika war tiket haji berarti jemaah yang menggunakan sistem war tiket haji juga tidak mendapatkan subsidi, Pak. Ya kan? Dari misalnya 90 juta, kalau haji reguler kan sekarang biayanya kan 90 juta. Kan disubsidi kurang lebih kira-kira 33 juta per orang ya. Kalau mereka war tiket langsung mendaftar dan kemudian langsung berangkat, maka tidak mendapatkan subsidi ini. Baik. Nah, karena itu juga mesti disosialisasikan, begitu deh. Oke, jadi tidak tepat kalau dilakukan sekarang karena memang kapasitasnya masih terbatas. Menurut Anda sebaiknya menunggu sampai Arab Saudi bisa memperbesar kapasitas itu, dan perlu dipertegas lagi bahwa ini ketika diberlakukan ya biayanya full begitu, tidak ada subsidinya sama sekali. Tapi kalau memang itu yang kemudian terjadi, apakah
kita bisa mengantisipasi kemungkinan adanya kecemburuan sosial begitu? Karena anggapannya adalah berarti yang bisa masuk ke sini adalah mereka yang memang bisa membayar lebih yang tidak disubsidi oleh negara begitu. Bukan cuma itu, karena kalau asumsi war ticket kita kan analoginya kan tiket konser dan tiket olahraga gitu ya, ya Pak Syam ya. Betul. Nah karena itu berarti kan menggunakan sistem digital. Kalau menggunakan sistem digital maka yang dikhawatirkan adalah hanya wilayah-wilayah, daerah-daerah tertentu yang internetnya sudah cepat, internetnya sudah stabil, ya itu hanya di kota-kota besar Pak. Bagaimana dengan di negara kita kan negara kepulauan nih, yang ada di daerah-daerah terluar begitu, di tiga itu bagaimana? Yang berikutnya adalah jamaah kita juga masih didominasi oleh jamaah-jamaah haji lansia. Bagaimana dengan mereka? Gitu ya. Nah terlebih ketika sudah ada antrian hari ini itu sudah ada 5,7 juta jamaah yang sudah daftar. Nah ini yang kemudian perlu ada kajian mendalam, jangan sampai kesannya yang punya duit, yang dan yang di kota-kota besar saja yang bisa kemudian war ticket. Nah, belum lagi misalnya sistem IT-nya Kemenhaj juga, ketika war ticket itu juga harus dipersiapkan. Karena kalau misalnya kemarin pendaftaran petugas saja kan sempat down gitu ya, pelunasan juga IT-nya sempat down, apalagi ketika diserbu oleh nantinya bukan cuma ratusan ribu mereka yang akan war ticket, tapi bisa jutaan orang dalam waktu serentak untuk memperebutkan war ticket tadi. Nah, maka saya kira perlu ada kajian yang lebih komprehensif, mendalam, dan saya kira betul yang tadi disampaikan oleh Pak Syam, saya kira ini dikaji dulu baru kemudian disampaikan kepada publik. Terlebih tadi yang disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid di tayangan tadi, memang undang-undang kita yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Haji itu juga belum kompatibel terkait dengan war ticket ini. Artinya apa? Yang namanya jamaah yang mau berangkat haji, mau reguler, mau haji khusus, harus daftar, harus setor uang muka, baru kemudian dapat nomor porsi, dan mereka harus antri menunggu panggilan sebagaimana sistem yang sudah dibangun selama ini. Kira-kira gitu Anissa. Baik, kalau begitu saya juga ingin beralih begitu ke Pak Syam. Pak Syam, ini kalau kita lihat war ticket haji, ini kan akan dikelola oleh pemerintah begitu, dan digadang-gadang ini juga berasal ada kuota tambahan yang akan diberikan oleh Arab Saudi begitu ya, dari pihak Arab Saudi. Nah, tapi kalau menurut Anda secara jelasnya dari skema ini sebetulnya siapa yang paling diuntungkan dan kemudian juga siapa yang paling dirugikan dari kebijakan ini, Pak Syam? Ya, tentunya ada ya. Tapi kembali dulu ke pemerintah mau mengelola uang. BPKH itu ada satu aturan yang sudah menurut kami yang sudah terbaik saat ini. Menghindari kepentingan konflik interest para pejabat di pemerintahan untuk mengelola keuangan. Sehingga betul-betul profesional yang mengelola keuangan haji, menjaga amanahnya, dan diprotek dengan undang-undang. Bahkan kalau sampai rugi, mereka bertanggung jawab akan kerugian tersebut. Hingga apabila memang pejabat pemerintah tiba-tiba suruh nanggung kerugian, dari mana? Kepentingan berikut segala macam, dan konsentrasinya juga tidak lazim. Satu pihak mengelola keuangan, satu pihak dia sebagai operator. Khususlah udah jadi operator saja, karena wacana antara pemisahan operator, regulator, dan pengelola keuangan udah dari lama gitu ya, dan sudah dilahirkan sejak tahun 2017 ini undang-undang BPKH. Ya sudah, biarkan, jangan di take over lagi, diambil alih oleh pemerintah. Udah, pemerintah kerja dengan kerja. Tunjukkan saja tahun ini seperti apa kerja Kementerian Haji dan Umroh yang terbaru ini. Apakah memang lebih baik dari Kementerian Haji sebelumnya dengan undang-undang barunya, dengan aturan barunya, dan mereka. Saya pikir juga aturannya bukan baru, itu aturan lama yang diadopsi lagi menjadi aturan baru. Tapi ya begitulah keadaan kondisi sekarang. Saya 4 dekade ngurus haji umroh, tahu betul perubahan undang-undang peraturan di Indonesia maupun di Arab Saudi. Ada catatan yang dari saya yang harus perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Coba konsultasi dan diskusi dengan pihak pemerintah Arab Saudi, Kementerian Haji Arab Saudi, betul nggak visi misi Mr. Muhammad bin Salman 2030 itu akan menjadi 5 juta, seperti Pak Musoli tadi sampaikan. Kalau iya, siap nggak? Betul nggak diadakan? Karena sampai saat ini infrastruktur belum terjadi apa-apa perubahan. Sehingga tidak mungkin infrastruktur tidak ditambah, tapi mau menambah pelayanan jemaah hajinya. Tidak memungkinkan. Kemarin baru saja, Senin lalu, saya ketemu dengan salah satu syarikat yang melayani juga haji reguler di Indonesia. Mereka bilang belum siap.
karena infrastruktur juga belum terjadi. Apakah 20-30 menjadi 5 juta jemaah akan dilayani, itu juga mereka meragukan. Tapi dengan kekuatan keuangan yang luar biasa dari pemerintah Arab Saudi dan Muhammad bin Salman, saya pikir dalam 2-3 tahun bisa selesai. Nah, sekarang baru tahun 2026 hingga 30, kurang lebih 2027 atau 2028 dimulai. Pembangunan bertahap 2020-30 udah bisa 5 juta. Nah, apabila ini bisa, mau pakai war ticket kayak, mau tidak kayak, itu 5.500.000 lebih haji reguler dan hampir 200.000 jemaah haji khusus, itu insya Allah akan terkikis dan akan dipercepat dalam waktu 5-10 tahun. Jadi tidak perlu berpikir panjang-panjang, itu akan otomatis akan mempersingkat waktu antrian kita. Baik, Dan apabila ada yang diuntungkan dari pihak lain yang memang merasa adanya war ticket, ya tentunya mereka yang memiliki keuangan lebih kuat. Ya seperti tadi Pak Musoli bilang, bahwa ada di pusat kota dengan internet yang kuat, karena harus dengan secara digital, tidak mungkin secara manual. Seperti itu kurang. Baik, kalau dari Pak Syam, sebaiknya pemerintah berkonsultasi lagi dengan pemerintah Arab Saudi begitu untuk memastikan soal kuota. Ya. Nah, kalau saya terakhir ke Pak Musoli ini, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk benar-benar mengawasi supaya war ticket ini benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak ada hal-hal yang membuat ada yang merasa rugi misalnya ataupun hal-hal yang lainnya. Intinya untuk membuat war ticket ini benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jemaah. Ya, jadi memang basis daripada penyelenggaraan ibadah haji khususnya yang reguler itu tentu berbeda seperti Pak Syam yang di sektor swasta ya. Karena kalau basis daripada pemerintah haji reguler itu kan basisnya adalah pelayanan publik. Ya. Nah karena itu, maka dengan sendirinya soal tadi war ticket ini akan terjadi atau yang saya sebut di awal tadi bisa kompatibel dan relevan ketika tadi sudah ada kebijakan dari negara tujuan, negara tuan rumah dalam hal ini Arab Saudi, begitu sudah mencapai menambah kapasitas di tempat-tempat tadi, maka dengan sendirinya kuota juga akan bertambah. Kalau sampai 5 juta pasti kuota Indonesia pasti juga akan diperbesar begitu ya. Baik. Justru yang harus dipersiapkan itu adalah bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri seandainya penambahan kuota itu drastis diberikan oleh Arab Saudi, bukan cuma tambahan-tambahan yang parsial seperti tahun 2024, tahun 2019, cuma 10.000, cuma 20.000 gitu aja. Intinya ya karena haji ini dinamis dan tapi saya tetap melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Kementerian Haji, Pak Menteri dan wakilnya gitu ya, Bang Dhanil, saya kira ini adalah bentuk upaya melakukan terobosan, melakukan transformasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang saya kira butuh sentuhan, butuh perubahan, terlebih ketika saat ini ada kementerian khusus menangani haji dan umroh. Kira-kira begitu. Baik, masih banyak sekali catatan terkait dengan wacana war ticket haji ini. Kita akan kawal terus terobosan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih atas pandangan yang sudah dibagikan di Berita 1 Sore hari ini. Ketua Komnas Haji dan Umroh Pak Mustoli Siraj dan juga Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia Sapui sekaligus Direktur Fatuna Travel Pak Syam Resviad telah meluangkan waktu bersama kami. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.